Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Kita lanjut lagi ya. Kita sikat soal nomor 52. Di sini dikatakan ada unsur X memiliki nomor atom 19. Maka pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Kita telaah satu persatu. Unsur X termasuk logam. Untuk menentukan dia logam atau non-logam ataupun unsur lainnya, maka kita tinjau dulu dari konfigurasi elektronnya. Nah, kita tinjau konfigurasi elektron secara orbital ya. Nah, dari orbital, subkulit maksudnya ya, dari subkulitnya. Kalau orbital itu kan untuk meninjau elektron berpasangannya ada berapa banyak gitu ya. Kita tinjau dari konfigurasi berdasarkan prinsip Aufbau ya. Prinsip Aufbau untuk subkulit. Nah, maka 19X gitu ya, yaitu apa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Jadi dijumlahkan ini harus sama dengan 19. Nah, terlihat bahwa ini unsur, paling terakhirnya elektron valensinya adalah 4S1. Nah, 4S1 itu menunjukkan bahwa dia apa? Bahwa dia terletak pada golongan ya. Golongan 1 inilah katakanlah pangkatnya dulu ya. Golongan 1 dan periode 4. Nah, golongan 1 periode 4. Nah, kalau golongan 1 berarti kan itu deretan siapa? Hidrogen, litium, natrium, lalu ini kan kalium gitu ya. Nah, berarti golongan 1A. Golongan 1A itu merupakan, ini ada lagi sebenarnya ya, 2 lagi ya. Nah, golongan 1A itu merupakan golongan logam alkali. Nah, logam alkali. Jadi benar, dia merupakan termasuk logam. Ya, pernyataan 1 betul. Kita tinjau pernyataan nomor 2. Dapat membentuk ikatan molekuler atau kovalen. Nah, untuk pernyataan nomor 2, kita lihat. Kan tadi dikatakan bahwa si X itu adalah logam alkali. Ya, maka kalau ikatan logam itu akan membentuk ikatan ionik. Senyawa logam akan membentuk ikatan ionik. Kenapa? Karena ikatan kovalen atau kovalen itu hanya dapat terjadi untuk senyawa yang sesama non-logam. Artinya saling menangkap elektron. Ya, tapi kalau untuk kovalen, alkali, logam alkali enggak. Ya, jadi dia akan melepas elektron. Ya, nah jadi nanti kalau kita buat dalam bentuk ionnya nanti X plus di sini. Nah, jadi ini harus berikatan dengan sesuatu yang negatif supaya menjadi ikatan ion. Jadi logam itu bukan kovalen, gitu ya. Berarti nomor 2 salah. Salah besar. Lalu nomor 3. Bilangan oksidasi maksimum. Ya, jelas ya. Tadi sudah saya buat di situ bahwa X itu X plus 1 berarti maksimumnya adalah positif 1. Maka benar ya. Nomor 4, dapat membentuk oksida asam. Nah, untuk golongan 1A, untuk golongan 2A itu tidak membentuk oksida asam ya. Golongan 1A, golongan 2A itu membentuk nanti oksida basa. Ingat aja ya, oksida basa. Contohnya apa? Contohnya KOH, kalium hidroksida. Baru MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Ini yang untuk asam lambung ya, di produk mitit gitu ya. Nah,
Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah 1 dan 3, berarti yang B ya. Nanti kita lihat petunjuknya atau kalian lihat sendiri nanti petunjuk penyelesaian seperti apa. Itu ya. Oke. Ini untuk soal tentang sistem periodik unsur ya. Jadi harus tahu dulu minimal golongan A. 1A sampai 8A ada apa aja, terus sifatnya seperti apa, itu kata kuncinya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Yeay. Nah, ini dia. Katanya ada di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara. Reaksi yang memiliki nilai harga tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Kata kuncinya nilai Kp harus sama dengan Kc. Maka langkah pertama harus disetarakan dulu reaksinya. Kita tinjau reaksi yang pertama. Ini SO3, ini SO2, O2. Maka kalau kita setarakan, ya, maka diperoleh nanti ini SO2 plus setengah O2. Sorry ya, setengah O2. Nah, berarti dari sini kita cari hubungan Kp dengan Kc. Nah, nanti ingat, ada rumusnya untuk tetapan kesetimbangan tekanan berkorelasi, yaitu apa? Kc kali R kali T pangkat delta N. Di mana delta N itu adalah selisih, ya, selisih koefisien gas sebelah kanan K gitu ya, dikurang jumlah koefisien gas sebelah kiri. Nah, itu rumus yang kita pakai. Berarti untuk pernyataan nomor 1 reaksinya nilai N-nya berapa? Nilai N-nya adalah atau delta N-nya adalah ini 1 tambah setengah. Berarti 1,5 atau 3/2. Ini 1 dikurang 1. Berarti ini kan 1,5 kurang 1 berarti 0,5 ya. Berarti 1/2. Sementara sesuatu dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 1? Ya 0. Berarti delta N-nya harus 0 atau Kp-nya sama dengan Kc. Ini delta N-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Karena dia tidak sama dengan 0 maka nomor 1 salah. Nah, gitu. Jadi kalau udah sama dengan 0 baru itu jawaban yang benar. Nah, 1 salah, 3 pasti salah ya. Kita mengefisienkan waktu. Lalu kita tinjau langsung aja nomor 2. Reaksinya adalah amonia ya. Ini kan gas amonia. Aduh, tadi lupa ya saya tuliskan simbol gasnya ya. Ini nitrogen plus hidrogen. Nah, ini lupa lagi. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk mencari delta N-nya kita tinjau. Apakah sudah setara? Belum. Kita lihat dulu. Ini N-nya ada 1, ini 2. Berarti kalikan setengah. Ini hanya 3, ini hanya 2. Berarti kalikan dengan 3/2. Supaya sederhana ya. Supaya sama. Berarti delta N-nya adalah setengah tambah 3/2. Yang kanan dulu ya. Berarti 2. Sebelah kirinya 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Ini juga tidak sama dengan 0. Nah, berarti nomor 2 juga salah. Nah, harusnya kalau 1, 2, 3 udah salah, nomor 4 pasti betul. Tapi tidak pada kasus ini. Kenapa? Kita lihat, saya warna merah nomor 4. HI, masa menghasilkan HI lagi sih? Nah, ini terjadi kekeliruan. Harusnya aku yang di sana, bukan ya. Harusnya ini adalah hidrogen atau H2, bukan HI. Nah, jadi kalau mau kita buat HI, fasa gas, reaksi setimbang, ini H2 plus I2. Supaya sederhana, ini kita kali setengah, ini kita kali setengah. Maka benar nanti delta N-nya setengah tambah setengah, 1. Ini 1 kurang 1, berarti sama dengan 0. Inilah yang tepat. Sehingga Kp sama dengan Kc. Namun, ini adalah HI. Berarti terjadi lagi-lagi kekeliruan pada soal ya. Jadi ini pure. Jadi sudah ada 2 soal tadi ya yang agak keliru. Yang pertama tadi sifat kolegatif dan ini yang kedua. Tapi ingat konsepnya aja. Gampang kan? Nah, konsepnya gampang. Nah, terlepas itu salah atau enggak,
Ya, kitalah menyesuaikan ya. Kalaupun agak sedikit maksa, maka yang 4 saja yang benar. Maka sesuai pilihan nanti yang D. Nah, jadi gimana kita sebagai peserta ujian untuk menganalisis ataupun mengantisipasi soal-soal seperti ini. Gitu ya. Oke, begitulah untuk pembahasan soal UM-UGM bidang kimia. Semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa untuk tetap belajar ya. Oke. Oke, itulah dulu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, ataupun komen kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Ya, kita terbuka aja diskusinya ya. Oke, itu dari saya. Sekian dan terima kasih.